Masih ingatkah teman-teman dengan puisi cinta yang disampaikan dari petikan puisi Rumi? Begini katanya, dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya, bagaikan keledai terbaring dalam lumpur. Cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan percintaan. Definisi cinta berbeda-beda, menyesuaikan objek yang dicintai. Biar nggak ribet, kita langsung ambil contoh saja ya, teman-teman. Pertama, jika objek yang dicintai adalah Allah, malaikat-malaikatnya, dan rasul-rasulnya, maka cinta akan bermakna kebersihan dan kebahagiaan jiwa, serta kebangkitan akal dan hati terhadap apa yang dicintainya. Pada puncaknya seseorang tersadar bahwa apa yang dicintainya tersebut lebih agung daripada segala hal yang dimilikinya. Bahkan cintanya tidak dikatakan cinta sejati, sebelum dirinya merasa yakin dan tulus berkorban dengan segenap jiwa terhadap apa yang dicintainya itu. Hal di atas adalah contoh definisi cinta menyesuaikan objek pertama. Adapun yang kedua, jika objek yang dicintai adalah manusia atau hal-hal keduniaan, maka cinta akan bermakna kenikmatan jiwa dan kepuasan raga yang biasa dirasakan seseorang yang sedang mencintai. Kenikmatan dan kepuasan tersebut bisa dirasakan secara langsung. Quran Surat Ali Imran ayat 14 mengatakan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah-sawah ladang. Manusia di dunia ini tidak selamanya kuat dan sehat. Kita akan bertambah tua, tubuh kita akan semakin ringkih, kulit keriput, otot-otot kendor, tulang keropos, tubuh sakit-sakitan. Ketika keadaan kita seperti itu, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan membantu aktivitas kita sehari-hari? Siapa yang akan menyuapi? Siapa yang akan menyucikan pakaian kita? Jawabannya adalah anak-anak kita atau siapapun yang peduli terhadap kita. Merekalah orang-orang yang mencintai kita. Kepedulian itu sendiri muncul dari rasa cinta yang tumbuh. Begitulah cinta yang meliputi segenap ruang dan waktu. Cinta selalu memberikan makna baru, menyesuaikan situasi dan kondisi. Groucho Marx pernah berucap lebih baik memiliki cinta dan kehilangan daripada tidak pernah memiliki cinta sama sekali. Pernah nggak teman-teman membayangkan seandainya tinggal di dunia ini sendirian? Membayangkan seandainya sobat-sobat tinggal di dalam sebuah gua yang sunyi, tanpa seorang teman. Membayangkan itu saja, sudah cukup membuat kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kita, keluarga, dan teman. Gak mungkin manusia bisa hidup sendirian di muka bumi. Sungguh gak terbayangkan seandainya manusia dengan segala urusan tetek bengeknya di dunia, mampu menyelesaikannya sendirian. Jika terjadi demikian, maka dunia ini gak lebih dari sebuah kutukan. Dengan segala cinta dan kasihnya, Dia menjadikan manusia sebagai makhluk sosial. Allah menjadikan manusia untuk menjalin relasi di antara yang satu dengan yang lain. Relasi dan pergaulan di antara makhluk hidup merupakan hukum alamiah yang memang mesti ada. Manusia dititahkan hidup di dunia ini untuk saling berkomunikasi. Yuk, kita tengok ayat di dalam Al-Quran. Berikut ini, wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat di atas, kita bisa melihat bahwa perkenalan dan komunikasi di antara manusia merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Baik laki-laki perempuan, tua muda, besar kecil, kaya miskin, rakyat pejabat, semuanya harus saling berkomunikasi. Islam menyuruh manusia menjalin silaturahmi seluas-luasnya tanpa ada diskriminasi. Indah kan? Kalau kita bisa bergaul dengan siapa saja. Sungguh indah ajaran Islam yang melarang adanya diskriminasi. Semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Gak pandang dari suku apa atau keturunan siapa, semuanya punya derajat yang sama. Hanya satu hal yang membedakan mereka, yaitu takwa. Gak bisa dipungkiri bahwa setiap orang membutuhkan orang lain. Siapapun perlu teman untuk mengurangi beban hidup. Di saat berduka, seseorang membutuhkan orang lain yang menghibur. Butuh seseorang yang mendampingi dan menghapus air matanya. Di saat seseorang tercekik permasalahan hidup, dia membutuhkan bantuan orang lain untuk memberikan solusi. Saat seseorang terpuruk dalam kehidupan ini, dia butuh orang lain yang menguatkan dan memberi motivasi. Dia membutuhkan orang lain yang mau mendengarkan keluh kesahnya, memperhatikan kesakitan dia yang tak terperikan, menimang hatinya yang gundah gulana. Begitu juga pada saat bahagia,
seseorang perlu menumpahkan segala sukacitanya. Dia berharap ada orang lain yang mau mendengarkan letupan rasa senangnya. Dia ingin berbagi warna-warni kisah indah seputar kesuksesannya. Dari pergaulan dan komunikasi inilah akan lahir benih-benih cinta dan kasih. Saling berkomunikasi, saling membantu, saling menghibur, saling berbagi, dan saling mendekatkan diri merupakan sumber tumbuhnya cinta. Ini nih, faktor-faktor yang menumbuhkan perasaan cinta. Pertama yaitu sifat-sifat yang dimiliki seseorang yang menyebabkan dia dicintai oleh orang lain, kekasih. Kedua, perhatian sang kekasih terhadap sifat-sifat itu. Dan ketiga, pertautan jiwa antara orang yang sedang jatuh cinta dengan orang yang dicintainya. Faktor pertama adalah sifat seseorang yang mampu mengambil hati orang lain. Omong-omong, setiap orang punya sifat-sifat yang berbeda-beda. Sifat di sini dimaknai dengan karakter. Bahkan juga segala gerak-gerik seseorang. Misal sifat sobat-sobat semua adalah rendah hati, suka menolong, ramah, familiar, penyayang, dan lain sebagainya. Faktor kedua yaitu perhatian. Sudah disinggung di atas, bahwa akan ada seseorang yang memperhatikan sifat sobat-sobat. Semakin lama memperhatikan, mereka semakin merasa kagum. Awalnya memang kekaguman biasa, tetapi lambat laun akan menguat dan berdeburan dalam rasa. Sebuah perasaan lain menyelinap tanpa permisi ke dalam ceruk hati. Sebuah perasaan yang indah dan memesona. Hanya jiwa yang mampu melukiskannya. Adapun faktor ketiga adalah pertautan jiwa. Pertautan jiwa ini bisa bertemu seiring kedekatan seseorang yang sedang jatuh cinta dengan siapa yang dicintai. Contohnya jika sobat-sobat mencintai seseorang, sobat-sobat juga berusaha untuk selalu dekat dengan orang itu. Kedekatan ini akan menciptakan sikap perhatian dan saling memahami. Sampai akhirnya muncul pertautan rasa antara kedua belah pihak.